Hi kids, this is your dad. Gue gak tahu kapan lo lahir. Bahkan gue gak tahu apakah lo akan lahir atau tidak akan pernah. Karena gue tahu tidak semua orang diberikan titipan amanat berupa anak. Ada yang dititipi amanat-amanat lainnya oleh Tuhan. Entah jabatan, entah umat, entah harta, entah orang tua, entah yang lainnya. Yang jelas, gue akan tetap dan terus berusaha dan berdoa. Tapi gue gak mau kepikiran, bingung, apalagi menyalahkan sini dan situ termasuk diri gue sendiri. Karena gue tahu bahwa kehadiran anak itu bukan hanya karena usaha dan doa kita, tapi utamanya karena amanat yang dititipkan Tuhan kepada kita. Dan gue tahu bahwa rencana Tuhan itu sempurna di waktu yang tepat, sedangkan rencana kita pengennya cuman cepat, singkat, dan penuh dengan kekurangan, bahkan mungkin kesalahan dan kehilafan. Karena itu, gue ngikutin apa yang diamanatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yakni mempercayakan segalanya kepada Tuhan untuk merencanakannya. Yang kemudian membuat beliau berkata, aku senang kalau rencanaku ditunaikan oleh Tuhan. Karena kemauanku direstui oleh Tuhan. Namun, aku lebih senang ketika rencanaku tidak ditunaikan oleh Tuhan. Karena berarti Tuhan sangat sayang padaku sehingga menyelamatkanku dari rencana yang mungkin akan mencelakakanku. Dan mengganti dengan rencananya yang pasti yang terbaik untukku. Karena Tuhan dari awal telah mengingatkan kita, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi apa yang lo anggap baik sebenarnya itu buruk di mata Tuhan, dan bisa jadi yang lo anggap buruk itu baik di mata Tuhan. Makanya gue serahin aja pada Tuhan. Kemarin-kemarin gue yang ngerencanain, jadinya berantakan. Maka gue belajar untuk hari ini dan seterusnya, buat memberikan rencana itu kepada Tuhan. Biar Tuhan aja yang ngerencanain. Gue hanya nyodorin semacam proposalnya aja. Buat Tuhan restui, koreksi, atau mungkin batalkan dengan mengganti melalui rencana yang lainnya. Lagian ya, gue yakin bahwa kalau memang yang terbaik adalah memiliki anak, pasti Tuhan kasih. Buktinya ada kok di Al-Quran cerita tentang wanita agung bernama Maryam yang melahirkan putra yang juga agung bernama Isa, meskipun wanita agung itu tak memiliki suami. Kalau Tuhan pengen ia punya anak,
maka anak itu lahir dari perutnya. Apalagi istri gue yang punya suami yang selalu berusaha, yang terus berdoa. Maka kalau udah waktunya dan memang layak untuk memiliki, pasti dikasih dan di waktu yang tepat. Toh juga, gue udah siap. Seandainya pun gue gak punya anak secara biologis, paling tidak gue punya kalian, para subscriber gue, yang adalah anak-anak ideologis gue. Yang gue didik dari kecil, dari bertahun-tahun yang lalu, dari masih 0 subscribernya sampai sekarang jutaan. Yang gue sabar, yang gue terus mendoakan, bahkan ketika gue di Ka'bah, buat kalian semua. Yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad dalam salah satu sabdanya, bahwa kalaupun gue wafat dalam keadaan gak punya anak, namun bukan hanya doa dari anak biologis yang soleh dan solehah yang tetap bisa mengalir kepada gue, tapi doa dari anak-anak ideologis yang mendapatkan manfaat dari ilmu gue. Itu juga akan terus mengalir kepada gue meskipun gue wafat. Makanya setiap gue cerita di podcast, baik punya gue ataupun podcast lainnya, atau bahkan ketika gue nulis buku, gue selalu menyelipkan di halaman pertama buku-buku gue, atau di sela-sela obrolan podcast gue, bahwa doain gue ya, dengan lo ngasih suratul Fatihah, atau doa apapun, buat kebaikan gue. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Bukan hanya sekarang, tapi nanti. Bukan hanya saat gue hidup, tapi insya Allah saat gue udah wafat, ketika kalian nonton video-video gue di platform-platform digital, atau baca buku-buku gue yakin kalian tetap akan mendoakan gue. Video ini sekaligus juga buat kalian di luar sana, para pejuang 2 garis biru, atau para jomblo yang belum bertemu dengan jodohnya. Sabar, ikhlas, terus usaha, dan doa. Tuhan sayang lu. Kalau udah waktunya, saat tepat, Tuhan akan berikan dengan cara yang terindah. Mungkin hari ini lu ngeluh tentang doa-doa lu yang lu rasa belum dikabulkan oleh Tuhan. Tapi lu harus yakin bahwa suatu hari, cepat ataupun lambat, lu akan tidak pernah berhenti bersyukur karena doa lu tiba-tiba dikabulkan bertubi-tubi dengan cara yang gak pernah lu bayangkan dan dari tempat yang tidak pernah lu duga dan sangka-sangka. Ana indadoni abdibi, kata Allah dalam salah satu hadis qudsi yang disampaikan oleh lisan mulia Nabi Muhammad. Aku tergantung pradugamu kepadaku, kata Allah. Maka jangan pernah suudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Selalu berprasangka baik tentang apapun, termasuk jodoh dan anak.